Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 4 akan mempraktekkan tentang resonansi bunyi. Perkenalkan, nama saya Sela Monika, absen 23. Saya Jihani Zefin nomor 20 Hasanah, absen 15. Saya Firmania Sari, absen 29. Saya Ilham Lestari, absen 13. Dasar teori. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Syarat terjadinya resonansi yaitu frekuensi sumber bunyi yang sama. Salah satu contoh resonansi sederhana adalah ruas jari yang digesekkan pada bibir gelas yang berisi air. Gelas berisi air yang menyisakan ruang udara apabila digesekkan dengan menggunakan ruas jari yang dibasahi air akan membuat permukaan air bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Semakin dalam ruang udara maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Pada saat itulah resonansi terjadi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dapat dibelokkan arah rambatnya melalui celah-celah kecil dan dapat beresonansi. Termasuk gelombang mekanik yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang mengalami resonansi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan gelombang yang memerlukan medium perambatan berupa udara sehingga bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Siapkan 3 gelas kaca dan 330 ml air. Let's go praktek! Pada percobaan pertama, gelas diisi penuh dengan kira-kira volume air 150 ml. Lalu, masukkan 2 ruas jari tangan ke dalam air dan gesekkan pada bibir gelas. Setelah itu, mari kita amati bunyi yang terjadi. Karena gelas terisi air dengan penuh hingga tidak ada ruang udara, jadi waktu gelas diberikan gesekan tidak akan menimbulkan bunyi. Percobaan kedua dengan volume air 120 ml. Mari kita amati bunyi yang terjadi. Gesekan yang diberikan memiliki frekuensi yang sama dengan gelas, sehingga gelas bergetar dan menimbulkan bunyi. Adanya kolom udara pada gelaslah yang memperkuat bunyi tersebut. Percobaan ketiga, gelas diisi dengan volume air 80 ml. Lakukan hal yang sama dengan membasahi 2 ruas jari dan gesekkan pada bibir gelas, lalu kita amati bunyi yang terjadi. Gesekan yang diberikan memiliki frekuensi yang sama dengan gelas, sehingga gelas bergetar dan terdengar bunyi. Adanya kolom udara pada gelaslah yang memperkuat bunyi tersebut. Pembahasannya adalah ketika benda diberi aksi, baik berupa gaya, angin, atau bunyi akan menimbulkan suatu reaksi. Apabila aksi yang diberikan memiliki frekuensi sama dengan benda, maka akan terjadi peristiwa resonansi. Gesekan yang diberikan memiliki frekuensi yang sama dengan gelas sehingga terdengar bunyi. Adanya kolom udara pada gelas yang memperkuat bunyi tersebut. Dari percobaan tersebut dapat diketahui gelas pertama berisi 150 ml air hampir tidak mengeluarkan bunyi karena tidak adanya kolom udara sebab gelas terisi air dengan penuh. Gelas kedua berisi 100 ml air mengeluarkan bunyi nyaring karena terdapat kolom udara dan air hanya memenuhi 3/2 gelas. Gelas ketiga mengeluarkan bunyi yang paling nyaring karena volume air lebih sedikit dibandingkan kolom udara. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin dalam ruang udara pada gelas, maka akan semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Atau semakin sedikit volume air, maka semakin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin sedikit ruang udara pada gelas, maka semakin kecil bunyi yang dihasilkan. Atau semakin besar volume air, maka bunyi yang dihasilkan semakin kecil. Dan gelas yang mengeluarkan bunyi nyaring menunjukkan adanya resonansi.
Sebuah kapal memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut sejauh 937,5 meter. Bunyi yang terpantul ditangkap kembali oleh kapal 1,25 sekon setelah sinyal dipancarkan. Jika frekuensi gelombang bunyi yang dipancarkan 20.000 Hz, berapakah panjang gelombang bunyi yang dipancarkan? Jadi jawabannya diketahui T sama dengan 1,25 S, F sama dengan 20.000 Hz, S sama dengan 937,5 M. Ditanyakan gelombang bunyi kapal. Jawab, cepat lambat gelombang bunyi kapal. S sama dengan VT dibagi 2, V sama dengan 2S dibagi T, V sama dengan 2 dalam kurung 937,5 M dibagi 1,25 S, sama dengan 1500 M per S. Panjang gelombang bunyi kapal. V sama dengan lambda F, lambda sama dengan V dibagi F, sama dengan 1500 ms dibagi 20.000 Hs, sama dengan 0,075 meter, sama dengan 0,75 cm. Jadi panjang gelombang bunyi sebesar 7,5 cm. Seorang siswa SMA melakukan percobaan resonansi untuk menentukan kecepatan merambatnya bunyi. Siswa tersebut menggunakan garpu tala yang frekuensinya alaminya 500 Hz. Resonansi kedua terjadi saat kolom udaranya adalah 54 cm. Berapakah kecepatan merambat gelombang bunyi menurut percobaan tersebut? Penyelesaian diketahui resonansi kedua sama dengan 54 cm, sama dengan 0,54 meter. F sama dengan 500 Hz. Ditanya V atau kecepatan sama dengan resonansi kedua sama dengan 2n-1/4. Resonansi kedua sama dengan 3/4 lambda. 0,53 meter sama dengan 3/4 lambda. Lambda sama dengan 3/4 dikali 0,53 meter. Lambda sama dengan 0,72 meter. V sama dengan lambda dikali F. V sama dengan 0,72 meter dikali 500 Hz. V sama dengan 360 meter per sekon. Sekian praktek dari kami.